Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah. Pecinta baginda Nabi. Hamba-hamba yang semoga hamba yang menjadi hamba yang beruntung, sukses di bulan mulia, bulan Ramadan. Mari kita lanjutkan belajar kita, agar kita benar-benar sukses di bulan Ramadan. Baik, jika ada hal yang mau ditanyakan, persilakan. Baik, mempercepat buka adalah sunnah. Selagi kita yakin bahwasanya azan maghrib sudah tiba atau waktu maghrib tiba, biarpun tidak ada azan, mungkin kita bersandar kepada jam atau waktu yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama atau apa itu, maka kita patuhi. Maka asalkan kita sudah sampai kepada menit tersebut, biarpun tidak dengar azan, kita sudah boleh berbuka. Bahkan disunnahkan kita mempercepat buka kalau kita sudah menduga, yakin bahwasanya, menduga atau yakin bahwasanya waktu buka sudah tiba. Nah, kalau kita tidak punya, ya enggak ada yang dimakan, ya sudah ditunda nanti kan sampai ada. Apakah kita perlu melakukan hal yang membatalkan? Kalau bisa, tentunya melakukan suatu membatalkan tanpa melakukan yang haram. Mohon maaf, membatalkan puasa umumnya adalah dengan makan dan minum. Ya, misalnya tidak ada makan, sampai mohon maaf ini adalah mungkin masalah-masalah urusan orang dewasa. Bisa saja kalau di rumah nggak ada makan dan minum, membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri. Tapi maju jalan nggak mungkin itu semuanya. Mohon maaf, ini artinya apa? Yang umumnya adalah dengan makan dan minum. Selagi Anda tidak menemukan sesuatu untuk membatalkan puasa dengan terhormat, maksudnya dengan seperti makan, maka ya Anda tunda sampai nanti dapat. Karena mempercepat buka bukan sebuah kewajiban. Itu saja yang harus pahami. Sunnah saja. Para ulama khususnya yang mereka dekat dengan dunia medis selalu menghubung-hubungkan puasa dengan kesehatan. Itu tidak salah. Ada ulama yang punya kedekatan dengan dunia medis menghubungkan antara gerakan sholat dengan kesehatan. Sah-sah saja. Akan tapi yang harus dipahami bahwa tidak bagi semua orang puasa jadi sehat. Ada sebagian orang yang tidak boleh berpuasa karena punya penyakit. Kan gitu, harus pahami dong. Jangan sampai kita salah paham perkataan ulama, puasa kamu sehat. Padahal penyakitnya menurut dokter adalah dia harus makan. Jadi, ada pun riwayat yang mengatakan sumu tasihhu, memang sebagian mengatakan hadis bisa diterima. Seperti imam besar dalam urusan hadis, Imam Zainuddin Al-Iraqi mengatakan, hadis di sini ada hadis lemah yang nggak usah dipakai. Sebagian mengatakan, baik untuk memacu orang beribadah, adalah sah-sah saja, biar semangat berpuasa. Nah, itu sah-sah saja. Menurut yang mengatakan hadis ini adalah lemah dan boleh dipakai untuk fadhail amal. Tapi tidak bisa kita pastikan puasa bagimu adalah pasti sehat. Tapi bagi orang normal, tentu dengan puasa saat akan terjadi sesuatu yang baru pada dirinya dan itu membantu kesehatannya. Iya, bagi orang normal, orang sehat, berpuasa asalkan itu aturan-aturan puasa. Contohnya apa? Berbuka yang benar, sahur yang benar, kan gitu. Itu sah. Jadi jangan sampai salah juga memahami perkataan ulama kalau kamu puasa sehat sehingga salah paham memaksakan diri. Dan kita menemukan orang, Buya kan setiap puasa kan jadi sehat. Saya harus puasa. Loh, kalau kata dokter nggak boleh puasa, jangan puasa dong. Sebab bahaya buat diri Anda. Malah bunuh diri, seolah-olah seperti bunuh diri. Maksudnya zalim kepada diri sendiri. Bunuh diri terlalu jauh sih. Maksudnya zalim pada dirinya sendiri. Jadi urusan sehat, tidak sehat dikembalikan kepada pribadi Anda. Atau petunjuk dokter. Kalau menurut Anda semakin sakit, jangan berpuasa. Bahkan diperkenankan. Kalau ada orang sakit, boleh tidak berpuasa. Jangan serta-merta langsung, setiap puasa pasti sehat, puasa pasti sehat. Dilihat. Maka yang pasti adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam urusan apapun, tanyakan ahlinya. Saya ingin puasa, saya punya penyakit. Tanya dokter, gimana kalau saya puasa? Kalau kata dokter, puasa bagimu adalah benar semakin bagus,
maka puasalah. Bukan kata Buya Yahya, bukan. Ini kata dokter kalau urusan kesehatan. Dan itu hati-hati, jangan sampai mentang-mentang ngomong Ustadz, puasa pasti sehat. Ntar dulu dong, dokter mengatakan jangan. Seperti itu. Ini adalah kepatuhan kepada ahlinya itu penting. Baik, seperti itu. Baik, kami prasangka baik bahwasanya majikan orang tersebut, majikan Anda yang bertanya, majikan Anda, majikan orang tersebut adalah orang yang baik. Tidak ada dalam hatinya kebencian, kedengkian. Dan orang semacam itu sangat mudah untuk mendapatkan kebaikan. Ditandai bahwasanya berbeda agama dengan Anda, lalu mengizinkan Anda untuk beribadah di rumahnya. Berpuasa pun boleh. Sholat pun juga tidak dilarang. Dan memang itu adalah yang diajarkan kita pun juga. Nggak boleh urusan beragama kita memaksa, mencaci, mengolok, nggak boleh. Maka kami himbau kepada Anda sebagai seorang muslim atau muslimah yang tinggal bersama orang non-muslim, maka wajib Anda bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Baik, kemudian dia ikut berpuasa sampai Masya Allah. Nah, harapan semoga Allah memberikan petunjuk kepada beliau, bimbingan sehingga menjadi orang yang mulia kelak di dunia dan di akhirat, diberi hidayah oleh Allah. Kita doakan dengan kebaikannya itu insya Allah mendapatkan hidayah. Baik, adapun Anda kalau melakukan sholat, boleh kita sholat di rumah siapa saja. Bumi Allah adalah suci, yang penting Anda dapat izin. Maksudnya bukan menggosok. Anda punya hak tinggal di kamar itu, bisa pun Anda gunakan apa saja. Biarpun Anda dilarang, asalkan itu memang kamar Anda, privasi Anda, milik Anda, diizinkan, Anda boleh sholat di tempat tersebut. Jadi Anda boleh sholat di tempat tersebut, sholat fardu, sholat berjamaah, sholat wajib, atau sholat tarawih, Anda boleh lakukan di tempat tersebut. Nggak ada masalah. Ada wah nanti najis, nggak najis. Yang najis itu kalau terang-terangan. Misalnya ada darah babi di situ atau babi. Kalau selagi Anda tidak yakin itu najis, nggak usah dipikirin. Kan majikan saya non-muslim, nggak pernah ngepel yang benar. Bumi tidak wajib dipel. Siapa mengatakan wajib dipel? Yang wajib disucikan adalah yang betul-betul kelihatan. Ada kencing babi di situ atau kencing anjing, bagi mengatakan najis seperti itu. Kencing anjing baru kelihatan, kencing kita. Kalau nggak ada usah kita menduga kalau itu najis. Kalau memang Anda ingin yakin, cukup gelar plastik atau sejadah atau sebagainya. Intinya, sholat di tempat tersebut adalah sah dan boleh. Bahkan kami sampaikan lebih dari itu. Jika ternyata Anda bersama majikan yang melarang Anda melakukan sholat, tetap sholat tidak boleh ditinggalkan. Pergi ke musola tidak boleh, ke masjid tidak boleh, berkumpul dengan teman-teman tidak boleh, sholat di rumah juga tidak boleh. Pertama adalah yang harus Anda lakukan, Anda berpikir untuk meninggalkan, untuk bekerja di tempat yang Anda boleh ibadah. Cuman karena Anda masih harus bekerja di situ, sholat tetap harus dilakukan. Biarpun harus di toilet. Anda tinggal cari plastik kering, Anda gelar di toilet, Anda sholat, cari kiblat, selesai. Karena meninggalkan sholat itu besar dosanya di hadapan Allah. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat wajib. Adapun tarawih, ya sunnah. Sebisa mungkin Anda lakukan. Seperti itu. Jadi sholat di toilet boleh. Karena keadaannya tidak normal. Kalau di toilet lama-lama nggak ada yang tanya kan. Nah, sholat di toilet. Apalagi toilet-toilet sebagian orang adalah memang cukup. Untuk sujud, untuk rukuk, selesai. Ini kasus tertentu. Artinya apa? Ibadah nggak boleh putus. Dengan Allah nggak boleh putus. Dalam keadaan apapun. Seperti itu. Apalagi diizinkan sah, sholat Anda sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah memberikan kepada majikan Anda segala kebaikan, artinya diberi oleh Allah petunjuk, hidayah, dan semoga mulia semuanya. Seharusnya memang demikian, karena namanya Ramadan itu adalah bulan untuk kita melatih kesabaran. Sabar ini bukan sabar dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kita kembali kepada tujuan kita melakukan puasa Ramadan adalah agar kita mendapatkan satu derajat tinggi di hadapan Allah, namanya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Takwa itu gimana sih? Baik itu adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Bahkan bisa saja langsung kita katakan, orang berpuasa banyak tapi belum bisa membuat perdamaian, maka puasanya nggak benar. Kalau puasa Anda benar, pasti Anda merindukan perdamaian dan Anda akan menjadi pejuang perdamaian. Damai bukan kepada pasangan saja, bukan. Akan tapi damai kepada sesama manusia. Bahkan dengan orang berbeda agama dengan kita pun harus damai. Itulah misi besar
Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, untuk menciptakan kasih sayang di semesta. Maka perdamaian dimulai dari lah di keluarga kita, kemudian masyarakat kita, kemudian masyarakat luas. Damai harus diwujudkan. Maka yuk kita menjadi juru damai. Dengan Ramadan ini kita berjanji, saya akan menjadi juru damai. Karena apa? Aku sudah belajar di Ramadan untuk merangi hawa nafsu. Tidak boleh marah, kan begitu. Tidak boleh makan miliknya sendiri saja harus batasi. Maka aku pun tidak boleh mengambil miliknya orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini sebetulnya momen untuk belajar. Agar kita keluar dari Ramadan termasuk orang yang sukses menjadi juru damai nanti. Bukan sekedar kita mendamaikan masyarakat kita. Tapi juru damai dunia. Paling tidak, kalau Anda tidak bisa menjadi juru damai yang sesungguhnya. Anda jangan bikin ontran-ontran di dunia ini. Anda jangan bikin gara-gara. Anda jangan mengetik sesuatu yang menjadikan masyarakat bermusuhan. Anda jangan buat fitnah. Mungkin yang biasa dengan urusan video-video, konten-konten. Jangan membuat sesuatu masyarakat yang gelisah. Kita ingin membuat sesuatu menjadikan masyarakat damai, indah. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah. Ramadan bagi Anda orang yang beriman, orang muslim. Jadikan momen untuk belajar. Bagaimana kita mengekang hawa nafsu kita. Menahan amarah kita. Untuk bisa mewujudkan perdamaian kita di dalam rumah tangga kita, masyarakat kita, dan dunia. Insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita juru-juru damai yang hidup dengan cinta, tanpa ada kebencian, tidak ada dengki, tidak ada prasangka buruk. Yang ada adalah keindahan-keindahan di dunia, muqaddimah keindahan kelak di surga. Nuhibbukum fillahi. Kami cintai Anda semua karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.